Baik pemirsa, memasuki informasi yang pertama, sidang dugaan pencurian buah sawit oleh karyawan perusahaan sawit PT Indopenta Sejahtera Abadi atau ISA di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, memasuki tahapan mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Selasa 30 Juli 2024. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Isa Nazarudin, didampingi anggota Majelis Hakim, berlangsung dengan mendengar keterangan dari saksi dari Jaksa Penuntut Umum 1 orang dan saksi yang meringankan terhadap 2 terdakwa, yakni inisial MSP dan PS 1 orang. Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Sabtuno, menyampaikan bahwa agenda sidang hari ini mendengar keterangan saksi dari jaksa dari kita. Pada sidang minggu depan, agenda sidang mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya sidang pledoi dan sidang putusan. Kita ada pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, ada 1 saksi lagi melanjuti sidang yang sebelumnya, yaitu saksi pelapor. Cuman tadi yang sangat disesalkan dari saksi pelapor, tidak ada keterangan yang cukup signifikan ya terkait dengan kasus ini, karena saudara saksinya sendiri, Teguh Perkasa, itu dia tidak mengetahui bagaimana persis kronologis terjadinya peristiwa dugaan pencurian ini. Nah, kemudian untuk membantah semua tuduhan-tuduhan yang ada terhadap klien kami, itu kami hadirkan juga saksi yang meringankan, saudara Eme. Nah, tadi dalam keterangan saudara Eme sangat jelas, artinya bahwa yang mengangkut buah itu adalah memang pemilik SPK, itu saudara Haru Aminu. Maka yang berkaitan dengan pengantaran buah itu sudah bukan tanggung jawab Karani atau bukan tanggung jawab dari terdakwa 1, tapi tanggung jawab dari pemilik SPK. Nah, cuman sangat disayangkan pemilik SPK-nya sampai hari ini tidak pernah dipanggil. Makanya tadi juga hakim sempat nyeletuk ya. Seharusnya saudara Haru Aminu ini dipanggil juga untuk menyampaikan keterangan, karena disampaikan juga tadi waktu pemeriksaan terdakwanya juga disampaikan oleh terdakwa. Kalau terdakwa 2 menyampaikan bahwa terdakwa 1 tidak tahu menahu tentang pengantaran buah, yang tahu itu cuma terdakwa 2, itu supirnya si Peggy itu tadi, dengan diperintah atau disuruh, dirayu oleh bosnya untuk mengantar ke PT SGM, bukan ke Indopenta. Nah, makanya memang dijanjikan untuk segala sesuatunya aman, disampaikan seperti itu. Makanya untuk pengantaran buah tadi dijanjikan itu untuk pengangkutan sekitar 300.000. Kalau dari plasma ke Indopenta kan tidak sampai 300.000 tuh per rate-nya. Nah, tapi kalau atas dasar buah pribadi, nah baru bisa tembus sampai 300.000 gitu. Makanya itu terdakwa 2 berani atau mau tergiur lah dengan bujuk rayu itu tadi. Kemudian juga disampaikan kalau hanya terdakwa saja yang mengantar buah ke SGM itu nggak bakal bisa, pasti ditolak, karena yang bisa itu yang punya SPK gitu. Sedangkan terdakwa 2 Peggy itu kan dia nggak punya SPK, harus pakai atas nama Haru Aminu gitu. Itulah yang nanti masalahnya bersambung artinya menyambung lah dengan keterangan dari terdakwa 2. Memang itu atas perintah dari pemilik SPK, saudara Haru Aminu. Makanya kami harap supaya lebih terang benderang permasalahan ini dan tepat sasaran pertanggungjawabannya, ya mohon supaya penyidik juga memanggil nantinya saudara Haru Aminu ini terkait dengan keterlibatannya, karena tidak mungkin Peggy mengantar buah ke SGM dengan inisiatif pribadi, karena dia tidak punya SPK di PTSGM. Plasma 2 itu lebih luasan plasma 1, tapi hasilnya lebih besar plasma 2. Nah, makanya muncullah kecurigaan, kenapa plasma 1 ini kok hasilnya sedikit? Apakah ada permainannya atau bagaimana? Nah, ini yang dikejar oleh saksi kita waktu itu. Bukan, mungkin saja beberapa kali atau seperti apa, tapi kalau menurut keterangan di pengadilan tadi, ya ini baru 1 kali ini. Dari terdakwa juga menyanggah apa yang ada di dalam
BAP itu. Nah, karena terdakwa merasa pada saat pemeriksaan itu ada pengaruh tekanan ya, sehingga menyampaikan keterangan yang sebenar-sebenarnya, tapi malah dibalik diancam gitu. Diancam dalam artian dipengaruhi secara psikisnya, menakut-nakuti para terdakwa sehingga akhirnya ya ikut-ikut saja. Nah, anehnya tadi dalam berkas BAP itu kan dibuatnya tanggal 19 gitu. Sedangkan menurut keterangan terdakwa itu baru dibuat tanggal 20. Nah, penetapan tersangka tanggal 19. Baru diperiksa tanggal 20. Begitu juga saksi pelapor. Dan ditetapkan. Iya, sudah ditetapkan tanggal 19. Sedangkan saksi pelapor baru selesai pemeriksaan itu jam 2. Iya, tanggal 20 jam 1.72 subuh kata dia. Dan langsung ditetapkan. Ditetapkan dulu. Belum selesai ini. Nah, belum selesai pemeriksaan kan tanggal 20. Iya. Nah, mestinya jangan ditetapkan dulu. Jangan dulu. Soalnya lengkapi dulu keterangan para saksi ini. Setelah lengkap keterangan para saksi, alat buktinya sudah cukup, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini ditetapkan tersangka dulu. Belum. Kalau memang keterangan-keterangan itu sudah dimuat dalam berita acara persidangan, kemudian ada putusannya, ada keterangan-keterangan yang disampaikan di situ, itu jadi dasar kami nanti untuk menuntut balik Pak Harwamino. Begitu juga kalau banyak permasalahan-permasalahan di sini, ada permasalahan-permasalahan yang ada di penyidikan, ya penyidik juga akan kami laporkan. Gitu. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahrizali, Haji Suryansyah melaporkan.